Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman seperti bahasa, suku, agama, ras, dan lain-lain. Keragaman-keragaman inilah yang perlu kita lestarikan agar budaya lokal tetap diketahui banyak orang dan tidak pernah dilupakan. Melestarikan budaya Indonesia merupakan salah satu hal yang harus kita lestarikan oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh anak muda zaman sekarang. Salah satu hal yang harus kita lestarikan yaitu tarian tradisional. Halo teman-teman, saya Amawaya Filadana dengan rekan saya. Saya Najwa Sucia Siva Gunawan. Nah, sekarang ini kita lagi di mana sih, Najwa? Kita sekali ini lagi berada di salah satu cabang Belantara Budaya Indonesia yang terletak di Margo City, Depok. Iya, benar banget. Belantara Budaya ini adalah komunitas seni tari tradisional yang ada di Jakarta loh. Dan mereka punya banyak banget cabang yang ada di Pulau Indonesia ini. Ya, bener banget kamu Laya. Belantara Budaya Indonesia merupakan yayasan yang peduli terhadap perkembangan serta pembentukan karakter anak-anak dan remaja di Indonesia melalui pendidikan seni dan budaya. Komunitas Belantara Budaya ini adalah komunitas yang menyediakan sekolah tari dan musik tradisional serta literasi bahasa asing secara gratis untuk siapa aja yang memiliki hobi, kemampuan, dan kemauan untuk berbudaya dalam mengembangkan potensi dan bakatnya. Kegiatan ini menyediakan wadah bagi mereka yang memiliki visi yang sama dengan komunitas Belantara Budaya yang memiliki komitmen untuk mengembangkan karakter melalui pendidikan kesenian dan kebudayaan sehingga dapat menunjukkan kemampuan dan kepercayaan dalam diri mereka. Nah, teman-teman, di sini kita diberi kesempatan untuk melihat langsung kegiatan apa saja yang dilakukan oleh komunitas Belantara Budaya ini. Pasti penasaran banget kan? Yuk kita simak bareng-bareng. Yuk. Hai teman-teman, sekarang aku lagi sama inspirator dari Belantara Budaya nih. Selamat siang Ibu. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Aku Diah Kusuma Wardijanti, aku founder dari Belantara Budaya Indonesia. Oh ya Bu, aku punya beberapa pertanyaan nih. Ibu bisa ditanya? Boleh, silahkan. Oh ya, pertanyaan pertama tuh, apa sih yang melatar belakangi Ibu mendirikan sebuah komunitas ini dan apa tujuan Ibu mendirikan komunitas ini? Sebenarnya bentuk keprihatinan sih, kok anak remaja sekarang, ya anak-anak sekarang lebih mencintai budaya asing. Tapi itu 10 tahun yang lalu, gitu. Waktu tari-tarian dari negara tetangga hits banget gitu. Aku prihatin banget kok makin sedikit nih yang belajar tari tradisional. Terus aku buatlah tesis aku di S2 aku arkeologi UI. Aku bikinlah suatu yayasan di mana yayasan itu membuat program sekolah tari tradisional gratis. Waktu itu PR-nya ada nggak ya yang ikutan gitu kan? Apalagi lagi hits-hitnya dance-dance seperti itu. Ternyata aku bikin flyer, aku tampilkan di sosial media gitu kan. Akhirnya ada yang daftar. 50 orang pertama daftar karena kan gratis gitu kan. Yeah. Aku tampilkan di sosial media kembali. Media juga ngeliput akhirnya. Akhirnya yang bergabung itu dari 50 jadi 100. Nah, juga, ya? Dari 100 terus bertambah sampai museumnya penuh. Museum satu penuh, saya buat lagi museum kedua. Kenapa sayang? Maaf. Kenapa? Aku lagi diwawancara. Ya, kenapa? Kamu latihan dulu. Nah, ini salah satu anak BWI difabel yang berprestasi. Kasih tahu dong, Noli. Hai kakak, kasih tahu. Namanya siapa? Hai. Nauli. Nah, ini anak Down syndrome-nya BBI yang sudah tampil di ASEAN ya. Keren banget tuh. Noli latihan lagi ya. Kak dia lagi wawancara sebentar. Oke, sayang. Hati-hati nak. Gitu. Nah, jadi sekolah pertama penuh, bikin sekolah kedua, bikin sekolah ketiga, dan sekarang sudah ada 18 sekolah
tari dan musik tradisional gratis punya Belantara Budaya Indonesia. Wah, keren banget. Dan 2 diantaranya adalah sekolah difabel gratis. Oh, ibu nerima. Ya, dan 2 juga sekolah inklusi, di mana itu inklusi itu digabungkan gitu. Jadi kita udah punya 18 sekolah dengan 7.000 lebih siswa di dalamnya. Keren banget ya teman-teman. Ini contoh yang baik karena ibunya bertujuan untuk melestarikan budaya Indonesia. Bu. Dan juga mengajak generasi muda nih memiliki komunitas yang sehat untuk berjaring, tapi pelestarian budaya dan tradisi Indonesia-nya tercover gitu. Jadi hari gini main gadget aja nggak keren lah, tapi main gadget ngupload hal-hal yang Indonesia banget itu luar biasa. Nah, disinilah Belantara Budaya Indonesia berperan. Oh ya, kalau boleh tanya, apa sih visi misi dari komunitas ini dan gimana caranya supaya visi misi itu berjalan dengan baik? Visi misi kita yang pasti key-nya adalah pelestarian budaya dan tradisi Indonesia dan juga menjadikan generasi muda generasi yang berbudi pekerti luhur. Nah, jadinya kita pengen banget nih mengajak generasi muda selain cinta budaya Indonesia dan juga berbudi pekerti luhur karena adab tuh penting banget. Gitu. Adab di atas segala-galanya. Kalian pintar tanpa punya adab buat aku nothing. Tapi beradab, kepintarannya masih sedang-sedang aja masih bisa diasah. Karena adab itu dasar dari semuanya untuk berjaya. Ya Bu, saya juga mau nanya, seberapa banyak sih prestasi yang udah diraih sama anak-anak Belantara Budaya di sini? Cukup banyak banget ya kalau bisa dibilang. Kami udah tampil, walaupun kami gratis, sudah tampil di Istana Negara, di kementerian-kementerian. Nih besok nih kita akan ngevlog sama menteri. Pakai baju 15 baju tradisional Indonesia. Gitu. Keren banget ya teman-teman. Dan kita walaupun gratis sudah tampil di Amerika, di Kanada, di Irlandia, di Azerbaijan, di India gitu, di Jerman, dan masih banyak lagi. Kita pengen banget membawa Belantara Indonesia makin mendunia sih, karena target kita adalah menjadi storage budaya dan tradisi Indonesia. Wah, gila keren banget, sampai sini aja udah keren ya. Kita tanya lagi kali ya. Oh ya Bu, kira-kira tuh di sini cabangnya sebanyak itu dan murid-muridnya emang sebanyak itu juga, dan kelas di sini tuh ada berapa kelas gitu? Setiap sekolah, setiap lokasi biasanya paling banyak dua kelas. Kayak di sini di Margo City ini ada 2 kelas, kelas intermediate yang udah bisa nari ya, yang kedua ada kelas difabel. Gitu. Jadi memang kita memiliki sekolah difabel nih yang di kerennya ini baru 1 tahun sih, tapi udah tampil di ASEAN dan aku berharap banget bisa membawa anak-anak difabel go internasional. Wah, keren banget loh. Sekarang aku juga mau nanya lagi nih. Gimana caranya ibu nanganin anak-anak yang difabel ini? Kan kita kan nggak semua orang bisa ya nanganin mereka. Gimana caranya? Caranya key-nya ya sabar ya gitu. Sabar, tapi kalau kita ya punya niat baik, punya misi yang kuat, punya pemikiran yang baik, aku yakin banget semesta pasti mendukung. Makanya jadi aku bisa nggak ya? Sebenarnya nggak ada yang nggak bisa. Bisa kalau kamu mau. Bisa kalau mindset kamu, hati kamu baik, pasti bisa. Gitu. Oke, apa lagi ya? Oh ya, di sini tuh kira-kira nerima umur dari berapa sampai berapa? Kalau murid kami dari 3 tahun sampai 70 tahun ada. Karena tidak ada batasan usia, yang ada di bawahnya ini. Karena kan kalau 2 tahun belum bisa ngerti ya, tapi 3 tahun ke atas. Dan banyak. Tapi dari 7.000 siswa itu kebanyakan, terbanyak ya, SD, SMP, SMA. Oh, keren loh. Angka produktif lah, anak-anak produktif. Oke Bu, makasih banyak loh ya udah bantu kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Makasih udah ngerepotin, maaf ya. Apa? Ibu mau nambahin apa? Oke, biar dekat ya tadi ya. Oke. Kalau menurut aku di generasi sekarang ini ya, generasi kamu, sosial media itu penting banget gitu ya. Karena aku tahu banget Belantara Budaya Indonesia ini besar karena sosial media. Jadi bagaimana caranya memanage sosial media kita untuk melakukan hal-hal kebaikan, menginfluence orang untuk kebaikan gitu. Dan gunakanlah makanya sosial media kita ini secara maksimal. Nah, Belantara Budaya Indonesia menyebarkan kecintaan terhadap budaya, menyebarkan tentang semangat ini, melestarikan budaya tradisi Indonesia lewat sosial media. Dan itu dampaknya luar biasa sampai hari ini. Makanya media pun melihat dari sosial media kita, akhirnya meliput kita. Akhirnya terus jadi gulungan bola salju yang makin besar gitu. Nah, itu dia salah satunya dampak positif di sosial media.
Guys, tuh ya, kalian kalau main sosial media jangan cuma lihat main game, main sosmed, lihat buka Instagram. Kalian juga harus lihat sisi positifnya dari main sosial media ya. Ibu, makasih banyak ya. Makasih, Ibu. Oke teman-teman, kali ini aku bersama salah satu partisipan dari Belantara Budaya. Halo Kak, kenalan dong, nama kamu siapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rahel Salma Zayana. Oke, umur kamu berapa kalau boleh tahu? Oke, umur aku 16 tahun. Oke, 16 tahun. Aku mau tanya, kakak udah berapa lama sih ikut kegiatan tari di Belantara Budaya? Oke, aku sebenarnya ikut kegiatan tari itu udah lumayan lama. Dari aku kelas 4 SD. Itu sekitar sekarang kan aku kelas 10 ya, 6 tahunan ada sih. Itu emang awal-awal banget dari SD sampai sekarang. Oke, udah lumayan banget ya guys. Oke, aku mau tanya, biasanya kamu tuh kalau nari itu ada kelas-kelasnya nggak sih? Ya, aku ikut nari itu di sini sih sebenarnya kelas-kelasnya. Ini kelas tari dari Remo ini. Terus aku juga sebenarnya ikut kalau di Belantara Budaya Indonesia itu aku ikut di 2 cabang. Jadi aku ikut yang di Museum Nasional sama di sini di Margo City. Kalau di Museum Nasional itu kelas yang reguler ya, kelas reguler. Terus yang di sini itu kelas yang intermediate gitu. Jadi lebih tinggi daripada reguler. Oke, gimana sih kesan dan pesan kamu nih sama mengikuti tarian di Belantara Budaya? Oke. Kesan sama pesan aku sih sebenarnya perasaan aku sebenarnya lebih seneng sih karena bisa ketemu orang-orang baru, terus juga bisa kenal sama tari-tarian yang mungkin aku juga nggak pernah tahu sama ini. Terus juga aku jadi nambah nilai atau poin aku sendiri untuk orang-orang juga ngelihat kayak misalnya aku tuh punya suatu bidang atau bakat atau nilai plus lah istilahnya. Terus pesan aku sih sebenarnya buat anak-anak Indonesia jangan lupa buat ngelestariin budaya Indonesia, karena emang budaya Indonesia tuh emang sebenarnya kalau misalnya orang-orang nggak tahu tuh budaya Indonesia tuh sebenarnya bagus-bagus dan emang cocok buat dilestariin. Dan emang sebenarnya udah budaya Indonesia tuh apalagi tari-tarian tuh udah nggak yang ketinggalan zaman kayak dulu yang lagunya tuh emang benar-benar pure dari klasik gitu. Tapi sekarang emang udah lebih jauh modern sih kayak gitu. Iya, apalagi juga sekarang di TikTok juga banyak ya kayak modern dance kayak gitu segala macam. Oke, sekian dulu mungkin pertanyaannya. Terima kasih ya Kak. Halo teman-teman, hari ini aku lagi sama salah satu dari pelatih tari dari BBI Intermediate di Depok. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih, nama kamu siapa? Nama aku Bayu. Umur kamu berapa? Kalau umur aku masih 14 tahun. Oke, aku mau nanya, kamu tuh ngajar nari di sini tuh udah berapa lama? Kurang lebih udah 6 minggu. Jadi hampir 2 bulan. 2 bulan ya? Wah, keren banget sih teman-teman. Apalagi baru kelas berapa tadi? Masih kelas 7. Kelas 7 SMP ya? Iya. Oke, keren banget. Asal kamu dari mana nih? Kalau aku dari Jakarta Barat di Kebonjeruk. Oke, aku mau tanya, pas pertama kali nih kamu ngajar di Belantara Budaya ini tuh gimana sih? Seru sih, asik. Terus teman-temannya juga gampang nangkep soalnya emang udah punya dasar gerak tarian ya, jadi gampang. Oke, aku mau tanya, kamu tuh kalau misalkan ngajar nari nih di Belantara Budaya, itu tariannya apa aja? Kalau untuk sekarang aku baru ngelatih tari remo, khususnya itu tari remo Madia. Tari Remo Madia. Boleh kasih tunjuk nggak tariannya kayak gimana? Nggak perlu, ini aja. Jadi gerakan utamanya di tari remo itu ada tari remo Madia seperti ini. Salah satunya. Tangannya untuk tari remo sendiri emang udah khas. Jadi nggak bisa kerubah lagi gitu. Oke, makasih banyak ya sebelumnya. Tia, ibu dari Binar Gemintang. Oke, baik Bu. Boleh tahu nggak sih Ibu dapat tahu komunitas itu dari rekomendasi siapa atau dari mana? Anak saya ikut komunitas ini dari umur berapa ya? Dia kelas 4 SD gitu. Jadi kita dapat pengumumannya gara-gara kita suka lewat di Museum Kebangkitan Nasional dan tahu bahwa di sana ada sekolah tari gratis dari Belantara Budaya Indonesia. Oke, baik. Apa
sih pendapat Ibu tentang komunitas Belantara Budaya ini, Kak? Ini komunitasnya bagus banget ya, karena dan sangat bermanfaat gitu loh. Bikin orang banyak mau berkunjung ke museum, habis gitu juga menggiatkan kebudayaan tradisional Indonesia. Jadi anak-anak yang tadinya, anak saya tuh belajar balet dari kecil, tapi akhirnya dia tertarik juga sama tari tradisional gara-gara komunitas ini gitu. Dia mau belajar tari tradisional, padahal saya pengen banget dia belajar tari tradisional dari dulu gitu. Akhirnya karena ada komunitas ini dia mau gitu, dan komit setiap minggu latihan di Museum Kebangkitan Nasional sambil lihat-lihat museum juga. Jadi banyak banget manfaatnya, dia juga jadi tahu sejarah gitu kan, nggak cuma sekedar belajar nari saja. Kalau boleh tahu, apa sih alasan Ibu mendaftarkan anaknya untuk ikut bergabung di komunitas ini? Lebih cenderung biar dia nggak cuma sekedar tahu kesenian yang internasional, yang berbau internasional dan modern gitu. Balet nggak bisa dibilang modern juga sih ya, klasik gitu ya, tapi saya mau dia juga tahu kebudayaan Indonesia. Jadi dia kenal dirinya sendiri. Kamu dari mana sih? Gitu kan, dari Indonesia ya gitu. Kalau orang Indonesia ya harus lebih kental sama kebudayaannya sendiri dong. Masa nanti ke dunia internasional terus pas ditanya negara kamu kelebihannya apa, dia sendiri nggak tahu gitu. Jadi saya pengen dia kenal sekali sama jati dirinya sebagai orang Indonesia. Menurut Ibu, apa sih harapan Ibu mengenai Belantara Budaya ini ke depannya? Saya berharap sekali Belantara Budaya ini bisa terus berkembang, karena sekarang aja udah jadi lebih besar banget dari dibanding waktu pertama kali anak saya gabung ya, baru 1 sekolah. Sekarang tuh udah kalau nggak salah 18 sekolah, mudah-mudahan bisa nambah lagi dan benar-benar bisa mencakup seluruh Nusantara gitu loh, karena banyak banget manfaat yang bisa didapat anak-anak dari bergabung di Belantara Budaya Indonesia ini. Nggak cuma sekedar belajar tari tradisional, mereka jadi tahu juga soal sejarah bangsa, ada sisi modelingnya juga anak saya ikut gitu, tahu soal kebudayaan wastra tradisional Indonesia, jadi banyak banget deh gitu. Baik Bu, itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, good luck ya. Nah, gimana nih Wak perasaannya setelah tadi kita sempat kenalan sama anak-anak Belantara Budaya dan kita juga sempat ikutan tari. Seru banget nggak sih? Apalagi kita juga bisa tahu kegiatan apa aja sih yang mereka lakuin hari ini. Oke, oh iya, kalau teman-teman ingin berpartisipasi juga dalam mengikuti kegiatan kelas hari ini, teman-teman tinggal buka aja Instagram mereka @BelantaraBudaya. Di situ tertera link pendaftaran. Jika teman-teman ingin mengikuti kelas tari, kelas musik tradisional, dan kelas literatur bahasa Jepang dari komunitas Belantara Budaya, atau ingin tanya-tanya juga bisa. Oke, sekian dulu perjalanan kami dalam mengobservasi komunitas Belantara Budaya Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menemani kami dari awal hingga akhir. Semoga dengan ini kita menjadi termotivasi untuk ikut berkomunitas dan ikut melestarikan budaya Indonesia, yaitu tarian tradisional. Oke, sekian dari kami. Bila kita ada kata salah maupun perbuatan salah, mohon dimaafkan. Bye-bye.